Cindy dan Mary terperanjat. Suara ledakan itu terdengar begitu keras, sehingga membuat para psikopat itu berlari jauh ke belakang sana untuk mencari tahu apakah gerangan yang sedang terjadi. Tak lama kemudian terdengar lagi suara letusan itu berkali-kali. "Polisi, angkat tangan!" Suara itu terdengar lantang menghardik, memberikan sebuah peringatan. Mendengar kata polisi, sontak mereka berdua segera berlari dari tempat persembunyian dan berteriak histeris untuk meminta pertolongan. "Tolong, tolong!" Mary berteriak. Mereka berdua mulai berjalan perlahan untuk menuju ke arah suara tersebut. Mereka saling berpelukan, berjalan dengan kaki yang terseok-seok menggunakan bilah kayu yang mereka jadikan tongkat. Para kanibal gila itu berhamburan. Mereka berlari kocar-kacir, kabur untuk menyelamatkan diri mereka dari kejaran para polisi. Mereka bahkan sampai tak peduli lagi melihat Mary dan Cindy yang berjalan di hadapan mereka. Mereka berlari seperti orang yang dikejar oleh setan. Hanya selang beberapa detik kemudian, muncullah beberapa orang polisi dari balik semak-semak. Mereka berlari sambil menghunus senjata. Salah satu dari mereka berhenti tepat di depan Mary dan Cindy. "Ada 2 korban lagi yang selamat. Tolong panggil tim medis, cepat!" teriak polisi itu untuk memanggil teman-temannya yang lain. Mereka berdua pun segera dievakuasi. Mary dan Cindy dibawa pakai tandu menuju mobil ambulans. Mereka berhasil diselamatkan. Saat mereka melewati rumah para psikopat gila itu, terlihat ada sekitar 8 orang pria yang tergeletak di tanah. Mereka berlumuran darah. Para psikopat itu melawan dan membacok punggung salah satu polisi dengan golok, sehingga membuat salah satu polisi itu menjadi kritis. Atas perlawanan tersebut, sehingga beberapa dari mereka pun ditembak oleh polisi hingga tewas. Beberapa yang lain lagi tampak pasrah dengan luka di kaki dan tangan yang terikat di belakang. Akan tetapi ada yang ganjal. Sang sopir bus yang misterius itu tidak terlihat berada di tempat itu. Di manakah ia berada? Apakah dia berhasil kabur? Di pagi itu, 2 orang polisi menerima telepon dari salah satu sopir travel yang melintas di jalan raya. Sopir tersebut melihat ada bekas dan ban mobil yang selip di aspal, sehingga membuatnya penasaran dan turun untuk melihatnya. Saat ia tiba di luar, ia melihat ada sisa-sisa bekas pecahan kaca mobil yang berserakan di tepi jalan. Pecahan-pecahan itu mengarah ke dalam semak. Dia pun segera ke sana untuk menyelidiki. Dia sungguh terkejut. Ternyata dia menemukan sebuah mobil yang terbalik. Mobil itu penyok. Ia juga menemukan banyak sekali tetesan darah yang berceceran di dalam mobil dan juga melumuri daun-daunan. Ia pun segera berlari ke dalam mobilnya untuk menelpon polisi. Saat supir itu tiba di dalam mobilnya, ia segera menghubungi polisi. Akan tetapi di tempat itu tidak ada sinyal. Entah dari mana asalnya, tiba-tiba saja muncul 2 orang pria dari balik semak-semak dengan membawa senjata tajam. Mereka berlari menyerang sopir tersebut yang berada di dalam mobilnya. Melihat hal tersebut, sang sopir itu langsung tancap gas dan memacu mobilnya itu dengan begitu kencang. Dia pun selamat dari serangan tersebut. Setelah jauh berkendara, ia pun berhasil mendapatkan sinyal HP-nya. Sang sopir itu pun segera melaporkan kejadian tersebut pada polisi. Hasilnya, 2 orang polisi pun segera dikirim ke lokasi secepatnya. Saat tiba di lokasi, 2 orang polisi itu malah diserang pula oleh beberapa orang dengan senjata tajam. Mereka pun segera masuk ke dalam mobil dan kembali pulang menuju camp untuk melaporkan kejadian tersebut dan meminta bantuan. Belasan polisi yang bersenjata lengkap pun segera diturunkan ke lokasi kejadian. Mereka memburu orang-orang gila itu hingga memasuki area perkebunan karet. Mereka sungguh begitu kaget. Mereka menemukan jasad seorang pria yang telah membusuk di dalam sebuah lubang perangkap. Pria itu tewas tertusuk oleh kayu-kayu runcing yang berada di dasar lubang. Atas penemuan itu, polisi pun langsung menetapkan mereka sebagai tersangka dan segera menangkap mereka semua. Setelah para psikopat gila itu ditangkap, akhirnya semua pun terungkap. Sungguh biadab, ternyata mereka telah membunuh puluhan orang dalam rentang waktu 15 tahun terakhir. Mereka semua adalah para penjual organ tubuh manusia. Organ-organ itu mereka kemas dengan begitu rapi. Lalu kemudian mereka jual ke luar negeri untuk mendapatkan uang yang berlimpah. Semua para psikopat itu dijatuhi hukuman mati. Mary dan Cindy berhasil pulang menemui keluarga mereka dengan selamat. Memang benar, tak ada yang bisa menahan Cindy untuk pulang. Meski badai, hujan, dan petir sekalipun, dia pun tetap juga akan pulang. Akan tetapi semenjak kejadian itu, Cindy pun mulai sadar dan belajar. Ia selalu memperhitungkan setiap nasihat dan teguran yang dilontarkan oleh orang tuanya. Karena peristiwa berdarah yang menimpanya kemarin adalah salah satu akibat karena ia durhaka dan tidak mendengarkan ucapan orang tuanya. Sebulan kemudian,
Hari libur itu pun berakhir. Cindy dan Mary kembali melanjutkan perkuliahan mereka seperti dahulu. Di malam itu, hujan kembali turun. Tiba-tiba teleponnya berdering. Ada seseorang yang menelponnya. Cindy segera mengangkat telepon itu. Halo? Hei wanita pemabuk, aku sudah berada di depan pintu rumahmu. Aku akan memenggal kepalamu. Panggilan pun berakhir.